Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Yulianti. Saya dari NIM 24106060028 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan program saya yang merupakan lanjutan dari modul 1 dan modul 2 kemarin, dan saya melakukan beberapa perubahan. Karena di program ini hanya akan menampilkan data absensi 10 karyawan pada 10 hari yang berbeda. Jadi nantinya data akan ditampilkan pada Excel sebanyak 100 data. Nah, pertama, di sini saya menggunakan library datetime dan mengubahnya menjadi dt. Kemudian saya juga menggunakan time delta yang merupakan bawaan dari library datetime ini, di mana nantinya digunakan sebagai jarak waktu. Nah, kemudian saya juga menggunakan library pandas, di mana saya mengubahnya menjadi PD. Nah, library ini digunakan untuk membuat data menjadi bentuk tabel atau data frame. Nah, kemudian saya juga menggunakan library random untuk membuat pilihan acak. Nah, di sini saya menggunakan satu fungsi, yaitu fungsi absensi. Nah, jadi ketika saya menjalankan program, saya hanya perlu memanggil fungsi tersebut, yaitu absensi. Nah, di dalam fungsi ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, saya membuat kata sapaan seperti data absensi, halo selamat datang, dan juga program ini. Nah, kemudian di sini ada variabel karyawan, di mana dalam variabel ini memuat nama-nama pegawai, yaitu ada 10 pegawai. Ada Ana, Banu, Cica, dan sebagainya. Kemudian ada pun variabel pilihan, di mana variabel pilihan ini nanti untuk membantu keterangan untuk kehadiran. Jadi di dalam pilihan ini hanya ada 4 pilihan, yaitu hadir, izin, terlambat, dan alpha. Nah, di sini saya juga membuat untuk tanggal mulai, di mana nanti data akan dihitung mulai dari tanggal mulai ini. Jadi di sini saya menggunakan library datetime, yaitu dt tadi, terus menggunakan tanggal hari ini. Berarti hari ini yaitu 16 Oktober 2025. Kemudian dikurangi dengan 9 hari. Artinya tanggal mulainya nanti akan dimulai pada tanggal 7, yaitu 16 dikurangi 9, jadinya 7. Nah, kemudian ada pun variabel data karyawan. Nah, variabel ini digunakan untuk menyimpan data karyawan nantinya. Kemudian di sini ada program untuk membuat data 10 pegawai pada 10 hari yang berbeda. Di sini saya menggunakan looping for, kemudian membuat range 10 yang artinya program ini akan mengulang 10 kali pada program di bawahnya. Jadi di bawah program ini tuh di bawahnya kan ada tanggal ya. Berarti nanti tanggalnya itu akan diulangi sampai 10 kali. Mulai dari tanggal mulai sampai hari dalam range 10. Jadi misal tanggal mulainya 7. Nah, dia tuh akan terus berulang sampai 10 kali. Kemudian ditambah tanggal lainnya. Nah, di sini juga ada looping untuk nama yang diambil dari data karyawan, di mana namanya nanti kan ada 10 pegawai. Artinya setiap 10 pegawai nantinya memiliki pengulangan 10 kali. Nah, di sini ada pun keterangan, yaitu menggunakan library random. Jadi, program akan otomatis memilih keterangan untuk setiap pegawainya. Nah, di sini juga ada program untuk menghitung uang makan, di mana ketika keterangan sama dengan hadir, maka uang makan akan
sebesar 25.000. Kemudian ketika keterangan terlambat, maka akan mendapatkan 15.000 dan ketika alpha ataupun izin, maka akan mendapatkan 0. Nah, kemudian data tadi ditambahkan ke dalam data karyawan. Jadi, dalam data karyawan nanti akan ada nama, tanggal, keterangan, dan juga uang makan. Kemudian selanjutnya untuk menyimpan data ke dalam file Excel, di mana di sini ada variabel data, yaitu membuat data frame berdasarkan data karyawan. Kemudian membuat nama file, yaitu data absensi karyawan PT XYZ. Nah, kemudian di sini yaitu menggunakan library pandas untuk menyimpan data pada Excel. Nah, kemudian menggunakan nama file, di sini juga ada library tambahan yaitu OpenPyXL. Nah, kemudian sheet name pada tabel nanti akan muncul namanya data harian. Nah, index false ini digunakan untuk supaya tabel pada Excel nanti tidak memunculkan indeks bawaan dari pandas. Nah, setelah data berhasil disimpan, maka akan muncul tulisan ini, data absensi berhasil disimpan ke file. Nah, kemudian di sini ada perulangan yang digunakan untuk menampilkan data berdasarkan nama pegawai, di mana di sini ketika pengguna diminta untuk memasukkan nama pegawai. Nah, atau bisa juga mengetik exit. Nah, di sini gunanya kapitalis ini digunakan supaya ketika nama diinputkan, maka huruf depannya itu akan besar dan juga huruf selanjutnya itu kecil, karena dalam program yang dibuat yaitu menggunakan huruf awalnya besar, kemudian huruf selanjutnya kecil. Nah, jadi ketika yang diinputkan adalah exit, maka looping akan berhenti. Tapi jika yang diinputkan itu nama pegawai, maka nanti hasilnya akan bisa menjadi dua, yaitu ketika nama pegawai yang diinputkan itu ada dalam salah satu nama pegawai, yaitu di antara ini. Nah, maka nanti akan muncul rekap data kehadiran. Tapi jika nama pegawai yang diinputkan tidak ada dalam 10 nama pegawai tadi, maka akan muncul nama tidak ditemukan. Nah, kemudian di sini menampilkan di terminal. Dan terakhir ada kalimat terima kasih telah menggunakan sistem absensi PT XYZ. Nah, mungkin bisa langsung dicoba aja. Sebentar. Kita coba dari awal. Untuk mencoba, kita bisa menekan tombol segitiga pada sisi kanan atas. Nah, ini akan muncul data absensi karyawan PT XYZ, kemudian sapaan, dan juga, nah ini artinya data absensi berhasil disimpan dalam file. Nah, nama filenya yaitu data absensi karyawan PT XYZ. Nah, masukkan nama pegawai untuk melihat kehadiran. Nah, semisal aku mau masukin nama salah satu karyawan di sini. Contohnya Nah, maka akan langsung muncul data-data Ana, berapa dia hadir, terus kapan saja dia hadir, tanggal-tanggalnya, kemudian uang makannya berapa. Nah, keterangan di sini itu bersifat random karena tadi saya menggunakan library random. Nah, coba kita mau lihat data yang lain seperti IRA. Nah, nanti otomatis akan muncul sesuai nama pegawai karena
Dalam program ini mengambil data yang ada di dalam Excel. Ini data yang ada di dalam Excel. Nah, untuk keluar dari looping, maka kita bisa menuliskan exit. Nah, selesai. Nah, untuk mengecek apakah file Excel data tersimpan dalam file Excel, kita bisa buka di file di mana Python tuh dijalankan. Nah, sini di Python kita lihat, ada. Bisa dilihat file Excel-nya. Nah, di sini akan muncul nama pegawai, tanggal, keterangan, dan uang makal. Nah, di setiap tanggalnya tuh nanti ada, karena tadi kita menggunakan looping for in dalam range 10 kan. Jadi setiap pegawai tuh punya keterangannya masing-masing. Sudah mungkin cukup yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kalimat atau kata yang kurang dipahami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.